Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita menjalankan ibadah puasa dengan lancar di bulan Ramadan. Sebahagia kita menantikan pertandingan Indonesia. Ya udah berapa hari lagi nih Indonesia akan bertanding kualifikasi Piala Dunia lawan Australia. Ingat itu, kita harus dukung timnas apapun dan bagaimanapun kondisinya ya. Dan seperti bukan sesedih ya, sekhawatir Bung Dirman sekarang lagi dirawat di rumah sakit ya. Minta doanya teman-teman, semoga diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dan lekas pulih menjadi pakar timnas lagi nanti kita berdua. Nah, hari ini tentunya teman-teman gue mau bahas seputar info tentang sepak bola ya. Pertama, ini gue bakal bahas timnas yang membuat gue sedikit sedih ya, karena dengan dicoretnya Egy Maulana karena cedera ya. Dia lagi tampil konsisten, lagi sangat gacor lah istilah biar gampang dimengerti, gacor di Dewa United, tapi dicoret karena cedera ya. Tapi gue sangat yakin Egy ini bakal bermain nanti ya, walaupun misalkan sekarang masih cedera, tapi next pasti ada Egy Maulana Fikri. Nanti gue bakal bahas di situ. Dan selanjutnya ini ada perkembangan kasus dari Atletico Madrid yang berhadapan dengan Real Madrid ya. Ternyata sudah sampai, kasusnya ini sudah sampai diajukan banding ke UEFA. Lalu juga akan ada perdebatan, UEFA akan memasuki ruang diskusi ya, ruang gugatan dengan FIFA dan IFAB ya, untuk menentukan bagaimana keberlanjutan kasus ini. Nanti gitu akan gue bahas. Dan ada juga Barcelona yang melakukan persiapan berhadapan dengan Atletico Madrid sebelum jeda internasional nanti di bulan Maret. Dan gue juga mau ngasih tahu buat kalian, skuad yang dibawa oleh Spanyol De La Fuente menghadapi jeda internasional. Berarti ada Nation League ini, dia akan bertanding berhadapan dengan Belanda 2 leg ya. Leg pertama itu 21 Maret, leg kedua 25 Maret. Oke. Ada nama Gavi dan Balde yang tidak hadir di daftar skuad yang dibawa oleh De La Fuente sebagai pelatih Spanyol. Kira-kira kayak gimana nih guys? Dan ada juga info-info seputar Barcelona. Oke. Yang pertama dulu, yang pertama tadi gue udah mengatakan bahwa Pak Erik sudah mengumumkan tidak hanya memanggil 29 pemain ya, setelah nama Egy dicoret yang akan berangkat ke Australia ini 29 pemain. Walaupun kita punya slot 30 pemain ya, tapi dengan dicoretnya Egy jadi tinggal 29 pemain. Namun masih berharap nanti ya pemain-pemain seperti Pelupesi, Emil dan satu lagi Dan James itu pasti nanti akan memperkuat timnas Indonesia. Nah, gue cukup sedih karena gini, gue kadang bingung nih menyebutnya tim nasional. Gue nggak mau mengotak-ngotakan tim nasional di situ, kayak ada diaspora, ada naturalisasi atau ada lokal kayak gitu. Karena kalau udah kita menjadi fans timnas, siapapun yang ada di timnas itu udah pasti Indonesia ya. Semua berjuang berjibaku menjadi Indonesia. Karena kadang apapun sebutan kita kayak lokal, ntar ada aja yang hujat gitu, kayak lu jangan lokal-lokal, sama aja ngotak-ngotakin kayak gitu. Ada yang bilang juga diaspora enggak, dia pemain timnas juga, dia Indonesia juga, dia keturunan juga. Jadi pemain keturunan, apapun yang diomongin itu selalu dihujat. Nah, intinya adalah yang bikin gue sedih, berarti cuma yang sekiranya itu menjadi skuad utama dari pemain Liga 1 gitu aja lah ya. Gue dari pemain Liga 1 itu Marcelino yang paling kuat, yang paling menonjol, dan yang sekiranya ini bisa menerabas atau menjadi skuad utama ya. Rizky Ridho di belakang agak susah banget, karena ini Rizky Ridho bagus gitu. Kita udah tahu Rizky Ridho beberapa kali main, apalagi di timnas, di Persija dia seperti apa gitu. Tapi ya emang harus berjuang lagi untuk mendapatkan tempat di timnas. Itu yang terjadi. Nah, kayak Egy gitu. Egy itu mencetak 11 gol ya dari 22 atau 24 match bersama Dewa United. Dan ini lagi gacor-gacornya gitu. Gue sedih, kayak aduh nih gue mau lihat juga gitu Liga 1 di timnas gitu. Karena gue ya seperti yang gue katakan, kita ngomong apapun tetap dihujat nih. Karena bingung mau ngomong diaspora dihujat, naturalisasi dihujat, ngomong lokal dihujat.
intinya adalah pemain timnas. Gue pengen ada pemain timnas yang bermain di Liga 1 menjadi skuad utama atau starting line up memperkuat timnas Indonesia. Jadi gue sedih walaupun diganti ada Bagaskaranya juga lagi gacor banget. Mudah-mudahan ya pada main lah yang di Liga 1. Demi apa? Gue intinya demi 3 poin. Gue selalu bilang, kita nggak seri lawan Australia. Kalau nggak kita kalah, ya sekalian kejutan. Menang ya menang. Kayak gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nggak sabar gue nunggu timnas lawan Australia. Nah, lanjut. Sekarang kita membahas, ini ada kasus ya. Kasus yang di akhirnya Atletico Madrid setelah terakhir. Karena kemarin ketika gue upload video, gue bilang Alvarez diam aja gitu. Jadi seakan-akan kalau diam aja itu dia mengiyakan kalau dia bersalah. Ternyata Alvarez akhirnya buka suara bahwa dia tidak merasakan apapun di kaki kiri Alvarez. Jadi gini, gua mungkin agak beda di sini sama lu. Lu yang pengen, lu bisa ngelihat dari angle lain. Mungkin ada sentuhan gitu, kayak mungkin gak ada sentuhan. Tapi gue ngelihat bola itu memang sebelum ditendang dia bergerak dulu. Nah, jadi gue bukan mendukung konspirasi ini, kontroversi ini, enggak. Ini biarin kasusnya juga lagi diupdate gitu, kasusnya juga lagi diproses gitu. Dan gue juga nggak kebayang kalau misalkan memang itu ternyata harusnya gol, berarti gue ada di bagian orang yang gue berada di sejarah, atau gue bersama orang-orang, gue tertulis dalam sejarah, atau gue bersama orang-orang yang mendukung kalau itu adalah kesalahan VAR atau kesalahan wasit. Karena Van Basten juga bilang kayak, gue nggak ngelihat ada double touch. Ada pemain-pemain legend lah, beberapa pemain yang bilang itu nggak ada double touch. Tapi sekali lagi, kalaupun gue nanti berada di dalam orang-orang yang mendukung kesalahan wasit atau sejarah buruk dalam sepak bola, bukan berarti gue mendukung penuh kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan dalam sepak bola. Nah, sekali lagi gue mau konfirmasi bahwa kalau secara teknologi itu memang ada VAR dari beberapa angle. Tapi untuk yang bilang atau yang mengatakan bahwa dalam bola Liga Champions itu ada chipsnya, itu tidak ada ya. Sudah dikonfirmasi itu tidak ada chips di dalam bola, kecuali saat Euro kemarin, Euro tahun lalu ya, itu baru ada chipsnya. Jadi silakan kalian berpendapat, berargumen. Nah, tapi yang menarik adalah kasusnya. Kasusnya ini mau kayak gimana nih? Nah, gue bacain dulu nih. Kasusnya, kalau misalkan itu nggak double touch, seperti apa? Kalau double touch ya udah pasti emang nggak gol gitu. Nah, Atletico Madrid bertanya pada UEFA mengenai insiden tersebut. Ya, tendangan Julian Alvarez ini ya, tentang di Liga Champions babak adu penalti kemarin menjelang lawan Real Madrid. Dan dia juga membawa bukti, udah diolah sama UEFA. Dia membawa satu video yang memperlihatkan bahwa sangat jelas tidak ada double touch. Nah, meskipun minimal pemain melakukan kontak dengan bola menggunakan kakinya ini berdiri sebelum menendang, seperti yang ditunjukkan di video klip saat itu di dalam aturan hukuman permainan adalah hukum 14.1. VAR harus memanggil wasit untuk memberikan sinyal bahwa gol tersebut tidak boleh diizinkan atau itu nggak jadi gol, golnya nggak sah, dan ya udah jadi nggak gol. Nah, UEFA akan memasuki diskusi dengan FIFA dan IFAB untuk menentukan apakah aturan tersebut harus ditinjau dalam kasus di mana sentuhan ganda jelas tidak disengaja. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi yang dikelola, jadi yang diproses adalah untuk meninjau kembali dalam kasus tersebut atau dalam kasus double touch pemain apabila disengaja atau tidak disengaja, apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus diambil. Jadi pengajuan dari Atletico Madrid atau UEFA ini ke FIFA dan IFAB bukan untuk diproses menjadikan tendangan Julian Alvarez gol dan bikin ada rematch, atau menjadi ada pertandingan lagi Atletico Madrid dan Real Madrid diulang. Ya, jadi untuk meninjau, kalau misalkan kayak gini kasusnya diterima, nanti ditinjau kayak, oke, ini nggak sengaja, kayaknya layak diulang deh, kayaknya karena slip mendapat kesempatan dah. Tapi kalau misalkan tendensinya lain, ada faktor sengajaan, oh enggak, ini bisa dilihat
Walaupun sengaja atau enggak agak susah dirabanya, tapi setidaknya terlihat kalau slip kayak gitu udah pasti nggak sengaja. Nggak ada, Julian Alvarez nggak mau itu untuk ngeslip badannya sendiri, nggak ada. Jadi sekali lagi, bahwa kasus ini diproses bukan untuk dianulir gol atau tidaknya lagi, atau ada rematch Atletico Madrid dan Real Madrid, melainkan ini ditinjau untuk kedepannya. Kalau ada kasus lagi seperti ini, keputusan apa yang harus diambil, oke? Gitu. Jadi sekali lagi gue katakan, kalaupun emang ini ternyata dalam kasus yang benar adalah tidak ada double touch, berarti pendapat gue salah. Ya, gue berarti berada di orang-orang yang memiliki pendapat salah, tapi bukan berarti gue mendukung kesalahan. Ya, gue bukan berarti mendukung kecurangan-kecurangan. Itu. Nah, yang aneh adalah di video sebelum ini, gue sempat potong di TikTok. Padahal statement gue udah jelas. Gue yakin itu ada double touch, dan gue menghormati keputusan wasit. Seperti itu. Karena gue ngerasa walaupun bolanya ini tidak berubah arah, tapi bola sebelum ditendang itu ada pergerakan. Itu yang gue maksud. Gue potong di TikTok. Tapi yang jadi di pertanyaan di kepala gue, memang benar nih orang TikTok beneran hidup apa enggak itu? Di kehidupan nyatanya itu nyata apa enggak sih? Gue udah bilang seperti itu, masih ada yang bilang, ah lah iri aja bilang bos. Kok iri? Apa yang iri sih? Nggak habis pikir gue, nggak habis thinking gue. Di luar Nurul, nggak habis fikri. Berarti kan gue setuju, dan gue saat itu membela Madrid. Dan Madrid jadi menang karena memang hasilnya seperti itu, dan statement gue mengiyakan. Kok masih ada aja yang bahas juga dong handsball. Ya ngapain, lu juga udah menang. Aduh. Iri, ini iri, yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Astagfirullahaladzim. Kan gue susah, mas gue emang kalau di TikTok tuh kayak mendingan yang ambil yang positif-positif aja gitu. Kelihatan dari, makanya gue setuju sama Kementerian Komdigi ya, komunikasi digital, yang mau menerapkan internet, penggunaan batas internet bagi anak. Udah gitu, kayaknya emang kayak bikin TikTok tuh harus ada wawancara dulu deh. Harus diinterview dulu, harus kayak ditanya, lu sekolah nilai lu berapa? Lu ranking berapa gitu kan. Jurusan apa nanti kalau udah kuliah? Tes kebangsaannya juga mesti ada, biar nggak sembarang orang gitu. Atau emang orang-orang yang nyata, beneran yang hidup, yang punya TikTok beda sendiri. Gue dilempar di Twitter kayak gimana, gue ngelempar di Instagram, ini di TikTok. Di TikTok pusing gue. Oke? Jadi itu buat teman-teman, gue masih stay tetap kalau itu ada double touch, karena gue ngelihat ada pergerakan bola sebelum bola meluncur ditendang. Nah, sekarang kita bahas ini. Ada Barcelona ya, Barcelona yang ada kabar gembira buat pecinta Barcelona bahwa Inigo Martinez baru saja memperpanjang kontrak hingga 2026 ya. Semua dewan, semua pemain, semua staf kepelatihan pada suka dengan kinerja Inigo Martinez, leadership, tenang, galak tapi nggak gerabakan, galak tapi nggak pengen jadi spotlight kalau gue galak, gue preman, nggak kayak gitu ya. Dia preman yang cool, yang dingin itu. Nggak, kan ada beberapa back yang kayak pengen kelihatan seremnya doang, ada beberapa back yang pengen kelihatan gila back galak serem, striker jadi serem. Nggak, Inigo dingin, tenang, main bola dia niatnya, bukan nyakitin orang, bukan cari brandingan lain ya. Inigo bahkan Woi Szczęsny juga sama kayak Indigo, akan diperpanjang hingga 2026. Kesian Inaki P-nya. Inaki P-nya gimana nasibnya Inaki P-nya? Itu dia yang bisa dapat gue share dari Barcelona. Sudah melakukan training kembali sebelum nanti setelah lawan Atletico Madrid akan ada international break. Ya mungkin beberapa pemain, apalagi Spanyol, akan dipanggil. Nah, siapa saja pemain yang dipanggil oleh Spanyol nih di La Fuente nih ya. Dari urutan kiper ada David Raya, Unai Simon, dan Alex Remiro. Wah, ini Unai Simon di Bilbao ya oke, so-so lah ya. Cuma David Raya beberapa match terakhir gokil sih dia. Kalau MU, waktu lawan MU kiper bukan David Raya, babak belur itu Arsenal tuh. Lalu di defense ini ada Pedro Porro yang lagi bagus juga. Mingueza bro, lu lihat 4 tahun lalu, YouTube gue 3 tahun lalu gue bahas apa Mingueza, tapi dia berprogres di Celta Vigo ya. Mudah-mudahan
konsisten. Lenormand ya, ini anak Euro kemarin. Kubarsi anak Euro kemarin. Ada Inigo juga ya, baru dipanggil. Inigo kita lihat seperti apa. Asensio back Madrid ya. Gue mau lihat dia duet sama entah Kubarsi atau main apa enggak. Harusnya main ya si Asensio. Nah, fullbacknya ada Grimaldo dan Cucurella. Gue nggak tahu Chelsea gimana perkembangan Cucurella, tapi memang dia ketika di negara kita belum lupa sama aksi-aksi yang dilakukan Cucurella di Euro kemarin bersama tentunya si timnas Spanyol. Jadi tidak ada Balde, teman-teman. Ya, tidak ada Balde. Perhitungannya seperti apa gue nggak tahu. Mungkin ya Grimaldo lagi konsisten. Balde kan baru step up banget. Baru kelihatan prosesnya ini beberapa match terakhir. Yes, dia sering ngablang passing. Mungkin ya kalau dipilih kita kan suruh benerin dulu passingnya seperti apa si Balde. Kita suruh benerin dulu decision makingnya seperti apa si Balde. Tapi kayak Grimaldo itu udah pasti kayak punya passing yang lebih konsisten, lebih jelas gitu, visinya lebih jelas. Walaupun sekarang diadu sama Balde, gue tetap milih Balde sih. Cucurella ya mungkin pertimbangannya tahun lalu kali ya Euro, gue juga nggak ngerti ini. Di tengah ada Zubimendi konsisten. Sociedad ada Casado. Ada Casado di sana, Fabian, Merino, Alex Baena dan Pedri. Oh, Baena nih bisa ke tengah ya. Dia bisa fullback loh Baena loh. Bisa main ke sayap-sayap juga gitu. Tapi ini berarti Merino, Fabian, Pedri, Casado. Wah. Berarti yang nggak ada Rodri nggak ada. Rodri dan gue pengen sebenarnya ngeliat Isco sih ya. Beberapa match terakhir berkontribusi, GA-nya banyak juga, kerjasama sama Anthony bisa. Dan ketika lawan Madrid itu lagi on perform banget tuh, dengan usia yang gak terlalu muda, masih lari-larian terus. Dan lead di tengahnya itu masih gue gak ngerti nih, yang lead tengahnya siapa nih. Tapi kayaknya udah diserahkan kepada Pedri kayak. Gue ngeliat kalau kayak Pedri main di Barcelona, bisa main seperti itu di Spanyol. Nggak butuh Rodri sih menurut gue. Rodri boleh lah buat abang-abangan, cuma bisa keambil, role-nya bisa keambil si Rodri. Nah, di depan, wah banyak banget di depan nih, gile. Oyarzabal, Samu, Brian Zaragoza, Morata, Ayoze, Olmo, Yeremi, Ferran, Williams, Lemina. 10. Buset dah. Depannya 10, bro. Depan 10 karena Olmo mungkin bisa false nine atau Olmo di attack midfield kali ya, di tengah juga gitu. Cuma nih flanknya banyak banget. Morata 9, pasti nomor 9. Ferran bisa kalau nggak 9, super sub. Main di kiri ada Yamal Williams, lu nggak bisa nggeser mereka berdua. Brian Zaragoza juga oke, tapi ya sedang-sedang aja. Gue juga penasaran ya, nama-nama yang bikin penasaran ya itulah di Spanyol. Coba kalian ada yang pengen kalian lihat gak, yang mungkin nggak ada di radar gue gitu. Gue ngeliat Isco, Balde harusnya ya. Kalau Gavi nggak main nggak apa-apa. Tapi gue bersyukur kayak Gavi dan Balde ya. Mungkin kalau Gavi emang nggak on seperti sebelum dia cedera, tapi kalau Balde mending dijagain tuh, lagi bagus pemainnya, mending dijagain. Nah, sekarang gue mau bacain ada Team of the Week. Liga Champions kemarin dari kiper ada Donnarumma, Emre Can, ada Asensio, Nuno Mendes, Pedri, Asensio, Aston Villa. Ada Rodrigo De Paul, Dumfries sebagai full back kanan, Sterling di kanan, ada Kane, ada Ken, dan ada Bayer Dortmund. Nih, langsung aja yang gak gue setuju adalah harusnya Lamine Yamal di Sterling. Mungkin Sterling lebih jago, gue gak nonton saat itu Arsenal PSV seperti apa. Rapinya juga di sebelah kiri. Ya, Rapinya sebelah kiri, gue gak tahu ini lebih jago dari Rapinya, lebih keren dari Payne-nya. Berarti nih si Bayer Dortmund. Pedri pantas, Asensio pantas. De Paul sama tengahnya Madrid kemarin. Nih De Paul lebih kelihatan gitu, berjibaku. Dia kelihatan menguasai lini tengah juga, dalam determinasinya juga luar biasa di situ. Asensio setuju gua, Emre Can nggak nonton. Nuno Mendes oke. Muhammad Salah nggak bisa bergerak sama dia. Donnarumma oke. Dumfries oke lah ya, biar ada Italinya di situ berarti. Ya gitu aja ininya yang terjadi ya, cuma ada Pedri di Barcelona.
dia masuk Team of the Week. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih yang selalu nonton video gue, like, komen, dan subscribe video gue. Jangan lupa sebentar lagi kita akan dukung tim nasional Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia. Dan jangan lupa juga di YouTube Dance TV, gue bakal punya acara di situ. Ada host-host, ada gue sebagai host, dan ada narsum-narsum yang sangat kompeten dan kredibel untuk membahas sepak bola luar, baik luar maupun dalam negeri. Oke, gitu aja. Famos, sehat-sehat selalu, lancar-lancar puasanya, semakin sukses.